Bangun, mandi, bersih, fresh, segar, sehat, harum. Mandi, setelah itu sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Menunggu azan subuh berkumandang, maka zikir. Zikir utama 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang mengeluhkan hidupnya terasa sempit, hatinya gelisah, rezekinya terasa sulit, dan urusannya tidak kunjung dimudahkan. Namun tahukah kita, ada satu waktu yang sangat istimewa yang sering kali justru kita lewatkan karena masih terlelap dalam tidur? Padahal pada waktu itulah orang-orang soleh bermunajat kepada Allah, memohon ampunan dan meraih keberkahan yang luar biasa. Lalu apa sebenarnya rahasia bangun sebelum subuh? Mengapa para ulama dan orang-orang soleh sangat menjaga waktu tersebut? Mari kita simak penjelasan penuh hikmah dari guru kita tercinta, Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah membuka hati kita untuk memahami, mengamalkan, dan merasakan keberkahan dari amalan yang mulia ini. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, ibu, abang, adik, kakak, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah Engkau ajarkan pada kami, buat dia berguna buat dunia kami, buat akhirat kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, berbuat lurus. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan rasulmu, wali-walimu. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kali ini adalah tentang sholat subuh. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu yang paling pagi. Itu makna bukur. Jadi siapa yang bangunnya paling pagi, lebih awal, dialah yang lebih banyak dapat keberkahan. Maka kalau orang barat itu punya filosofi time is money, waktu adalah uang, karena mereka menilai sesuatu itu materialistis, materi, duit, uang. Maka dalam Islam kita ingin setiap waktu ada berkahnya. Jadi secara rasional, orang-orang yang tidak Islam sekalipun sangat ingin bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, negara yang paling awal bangun paginya, kata survei, Singapura. Bangun langsung beraktivitas, baik yang tidak Islam maupun yang Islam. Bangun pagi. Kita sebagai orang beriman, orang muslim,
pasti bangun pagi. Kenapa? Karena jangan sampai tidak sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Maka dengan bangun pagi, ada salah seorang non-muslim tertarik dengan video Ustadz Somad ketika ada potongan yang dimasukkan ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube, berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Biasakan bangun pagi. Nah, itulah awal beliau tertarik. Akhirnya kami pun waktu COVID itu membuat kolaborasi video bersama. Saya tanya, apa yang buat abang kesan pertama kali? Saya yang terkesan pertama kali itu Ustadz Somad adalah video tentang sholat subuh. Nah, jadi menurut kita biasa-biasa aja bangun subuh itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang tidak seagama, ternyata bangun subuh itu berat. Berapa banyak orang kalau sudah di awal paginya kacau balau, terlambat bangun, tak sempat mandi, macet, moodnya rusak, berangkat terlambat, sampai kantor. Akhirnya hari itu bad mood semuanya, kacau balau semuanya. Berawal dari awal harinya, paginya itu sudah kacau. Sedangkan kita bangun pagi, maka sempat pula mandi. Ada terapi namanya terapi mandi subuh. Jadi ternyata bangun mandi subuh ini membuat semangat sehat. Jadi saya banyak berjalan ketemu dengan orang-orang tua yang sehat-sehat itu, saya suka nanya, berapa umur bapak? 70, 80. Apa rahasia sehatnya? Rahasianya mandi subuh Pak Ustadz, bukan mandi pagi, mandi subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah mandi. Yang pertama keberkahan. Yang kedua kesehatan badan. Bangun, mandi, fresh, segar. Setelah itu usahakan 1 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat, WIB, kami di Riau, azan subuhnya sekarang lebih kurang jam 5 kurang 10. Maka kalau bisa jam 4 sudah bangun. Santri-santri di Ma'had Az-Zahra jam 4 sudah bangun. Bangun, sholat tahajud. Bangun, mandi, bersih, fresh, segar, sehat, harum. Mandi, setelah itu sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Menunggu azan subuh berkumandang, maka zikir utama 3, istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama setelah itu terdengarlah azan subuh. Lalu kemudian sholat qobliyah subuh. Tentu saja mendengar suara azan subuh ini mengusir gangguan setan. Karena setan lari terbirit-birit mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke hati, badan sehat, badan segar, sudah beribadah, moodnya bagus, energinya bagus. Lalu kemudian sholat sunat qabliyah subuh. Disebut juga dengan sunnatul fajri. Disebut juga dengan sunnatus subhi. Usalli sunnatus subhi rak'ataini qabliyatan. Lillahi ta'ala. Qabliyah subuh. Antara azan dan iqamat. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus. Di dalamnya dibahas tentang waktunya bainal adhani wal iqamah. Tentang rakaatnya, rakaataini 2 rakaat.
Tentang namanya rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh. Tentang ayatnya, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Tentang keutamaannya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut ulama maknanya pahalanya lebih besar daripada dunia ini beserta isinya. Pahalanya lebih besar. Karena dunia beserta isinya akan berakhir dengan kiamat. Sedangkan pahalanya tidak berakhir sampai kita menghadap Allah. Lebih besar, lebih kekal, lebih dahsyat, lebih agung daripada dunia beserta isinya. Sedangkan filosofi maknanya, orang yang qabliyah subuh, dia sudah bangun lebih awal, dia mendapatkan rezeki, badannya sehat, badannya segar, tidak bermalas-malasan. Jadi ada filosofi orang zaman dulu, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Artinya apa? Ayam lebih dulu bangun daripada dia. Sudah dipatuk ayam, rezekinya diterkam kucing, dimakan harimau, baru dia bangun. Kita usahakan sebelum ayam berkokok sudah bangun. Sebelum ayam mencotok rezeki kita, sudah merebutnya duluan. Sebab keberkahan itu dilemparkan seperti padi beras yang dilemparkan. Maka mana yang paling kuat cotoknya, ayam paruhnya, dialah yang paling banyak mendapat. Berebut-rebutlah kita dengan ayam, berebut-rebutlah kita dengan angsa, dengan itik. Sebelum mereka bangun terjaga, kita duluan. Maka kita sudah mendapatkan keberkahannya. Jadi secara logika akal rasional, secara pahala yang bersifat tidak kelihatan, dua-duanya dapat. Setelah itu kita pun sholat subuh berjamaah ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ketemu dengan orang, bertatap muka, berdialog. Si Anu tidak datang, kenapa dia? Sakit dia keluar kota, oh anaknya meninggal, oh istrinya meninggal, oh ada kepedulian. Jangan sampai tidak jumpa, tidak ketemu, tiba-tiba mati karena kamarnya sudah berbau bangkai. Berapa banyak orang di kota tak pernah jumpa, tak ketemu, tiba-tiba sudah hilang saja. Nah, maka dalam Islam ini hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada, kesehatan badannya ada, kesehatan mentalnya juga ada. Yang bangun subuh itu hablum minallahnya ada, hablum minannasnya dapat, sehat badannya ada, sehat mentalnya juga ada. Lalu kemudian setelah sholat subuh berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syukur-syukur bisa di masjid sampai terbit matahari. Sholat sunan isyraq 2 rakaat. Dalam biografi Ibnu Taimiyah, kata muridnya, Ibnu Taimiyah itu habis sholat subuh membaca surat Al-Fatihah. Matanya mendongak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai terbit matahari. Jadi setiap Rabu subuh, Selasa malam Rabu kajian bersama Hijrah Ustadz Abdul Somad, Rabu subuh besok membaca Riyadhus Shalihin di sepanjang jalan Kamboja, Ma'had Az-Zahra, 2 musola, 2 masjid. Jadi yang mengikuti secara online untuk waktu Indonesia Barat, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, insya Allah itu bisa langsung selesai membaca itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sampai jam 6 kita baca kitab, 6.30 selesai tanya jawab, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat sunat isyraq dalam sepekan. Karena bisa mengikuti kajian. Andai sholat subuh di masjid, habis itu hidupkan handphone, langsung dengar kajian. Sampai jam 6.30 tutup, sholat sunat isyraq, pulang ke rumah, siap-siap berangkat kerja. Bagi yang tidak bisa, jangan berkecil hati. Jangan batasi amal kebaikan hanya pada satu pintu saja. Masih banyak pintu-pintu yang lain. Jadi orang yang terbiasa subuh tidak sholat, lambat bangun sampai jam 8. Kalau dia berangkat kerja bagaimana? Terlambat. Sampai di tempat kerja sudah kena marah, hari itu sudah bad mood, kena macet lagi, sumpah serapah, caci maki, tak sempat mandi, badan tidak nyaman.
Nah, itu jadi efeknya kemana-mana itu, sistemik itu. Nah, sedangkan kalau kita bangun lebih awal, kita lebih tenang, badan kita fresh, pikiran kita segar, otak kita tidak kacau, hati kita sudah berzikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Nah, ini beginilah terapi yang diajarkan agama Islam. Agama Islam ini tidak hanya berpikir tentang mati, tentang hari kiamat, tapi juga berpikir bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Oh, rupanya hidup kita ini selama ini salah. Malam habis begadang sampai jam 2, jam 3. Habis itu tidur, bangun jam 8, jam 9. Pikiran suntuk, kacau, galau. Menghilangkannya dihabiskan dengan film, dengan narkoba, dengan waktu habis untuk medsos. Tak bermanfaat sama sekali. Pikiran kacau, badan rusak, penyakit, kurang tidur, dan lain sebagainya. Ini berefek kemana-mana. Jadi kalau kita ikuti syariat ajaran Islam ini, insya Allah selamat kita dunia, selamat kita akhirat, selamat pekerjaan kita. Jadi orang-orang dulu itu hidupnya berkah. Petani bangun pagi, segar, sholat subuh, sempat ketemu dengan tetangga. Habis dari sholat subuh pulang ke rumah, dia pergi ke sawah. Sawahnya digarap, anak istrinya sehat, rezekinya berkah, pulang ketemu orang. Sekarang ada manusia tidak pernah ketemu dengan manusia. Seperti robot. Hidupnya tak bermakna. Anak tak jumpa, istri tak ketemu, tetangga tak pernah nampak, kurban tak pernah datang. Datang-datang ngambil kupon kurban, tiba-tiba mati. Tiba-tiba dapat pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat subuh? Man nama, siapa yang tidur, lalu kemudian dia tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Makna setan kencing di telinganya dua. Yang pertama makna hakiki, memang betul-betul kencing telinga. Makna kedua adalah makna majazi, kiasan. Kencing itu kotoran, najis. Kotoran manusia saja kita jijik, apalagi kotoran setan. Lebih jelek daripada WC manusia. WC-nya setan adalah telinga orang yang tidak sholat subuh. Nah, jadi ini termasuk dalam tarhib, ancaman. Dan di balik itu ada targhib, ada motivasi supaya orang beramal. Santri-santri itu memang dimotivasi, ada yang membangunkan Ustazah bangun pagi mengajar sampai sore, sampai malam. Jam 10 baru habis aktivitas kegiatan, baru tidur. Nah, ini semua kalau kita jalankan ajaran Nabi Muhammad SAW ini datang dari Allah, bukan hasil survei, bukan percobaan manusia, maka insya Allah efeknya akan kita rasakan. Saya pribadi setiap hari rutinitas bangun, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, habis itu berdoa, berzikir istighfar, habis itu sholawat, habis itu tahlil. Tak lama terdengar azan, sholat qobliyah, sholat subuh bersama santri. Habis itu saya membaca tafsir Jalalain. Hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. 4 kali saya bacakan tafsir Jalalain untuk anak-anak santri. Hari Rabu, saya membacakan Riyadhus Shalihin. Adapun hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, saya di luar. Nah, ketika di luar juga setiap kajian subuh pasti ada di masjid-masjid. Andai tidak di masjid, di hotel bersama tim intern di daerah masing-masing. Karena saya keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari saya di luar. Jadi waktu ini dipakai semuanya
Dan subuh itu memang diusahakan kalau di luar ada pengajian. Kalau saya di pondok membacakan Riyadhus Shalihin, kalau di pondok membacakan Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan kalau Rabu subuh, 4 kali Rabu di musola. Saya memang sengaja memilih subuh. Kenapa? Karena subuh itu otak fresh. Memori belum banyak terpakai. Pikiran lagi. Dan dulu pun waktu masih kuliah, saya kalau menghafal subuh. Kalau siang panas kepala saya. Kalau malam terasa otak ini udah penuh, tak bisa menangkap lagi. Jadi menghafal enaknya memang subuh. Apalagi kalau mau ujian, itu saya habis sholat subuh jam 5, jam 6, jam 7, 2 jam tuh mengulang terus. Nah, nanti masuk ke kelas jam 8, itu udah fresh hafalan-hafalan. Memang kebiasaan dari dulu. Dari sejak kuliah sampailah sekarang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu adalah ajaran yang kita lanjutkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, sampailah ke anak cucu kita, sampai ke santri-santri, termasuklah bapak ibu yang ada di komunitas hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Orang tua saya memang dari dulu sampai meninggalnya memang terbiasa subuh, sebelum subuh. Bahkan ketika meninggal almarhumah ibu saya pun bangun dia malam. Sebagaimana saya tanya ke makcik saya yang menjaga, bagaimana malam itu? Karena waktu itu saya sedang di Pulau Madura. Katanya malam itu dia bangun jam 2, habis itu dia sholat tahajud, setelah itu dia sholat witir, habis itu dia berzikir, habis itu dia makan sahur. Habis makan sahur, karena hari Senin mau puasa. Habis makan sahur, menunggu mau sholat subuh, ditontonnya YouTube. Ditontonnya YouTube kau, ditontonnya YouTube-mu, kata makcik saya. Nah, habis itu pas mau menjelang sholat subuh, baru dia ke kamar mandi, ke toilet, sakit kepalanya. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal. Nah, jadi memang kebiasaan dari dulu tidak pernah meninggalkan malam subuh, karena ini waktu mustajab dan sudah menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tak ada istilah tidur santai siang, nah, itu habis kita kena marah. Jadi di rumah pun dididik demikian, kemudian di sekolah pun di pesantren begitu, apalagi dulu waktu di pesantren, memang waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak, masih pakai batang sapu lagi dipukulkan ke lemari dari triplek, bangun, bangun. Nah, sekarang tidak bisa kita main begitu lagi. Jadi 3 lingkungan. Yang pertama keluarga di rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga pergaulan. Jadi kalau kebetulan pergaulan kita kongko-kongko sampai tengah malam, ngobrol tak tentu arah, tidurnya pun kacau balau, bangunnya lebih kacau lagi. Begitulah kita terus. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang terbiasa dari mudanya melakukan sesuatu sampai beruban kepalanya, itulah terus terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa kita disiplin, tidur, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya ketemu orang-orang hebat. Itu banyak saya sekali ketemu tidurnya cepat. Ada satu jenderal, mohon maaf ya Ustadz, jangan Ustadz tersinggung. Saya jam 10 mesti tidur Pak Ustadz. Jadi kami habis pengajian Isya, bertamu ke rumah beliau. Jam 10 kami cabut. Karena dia bilang, saya kalau udah lewat jam 10 ini nggak bisa tidur Pak Ustadz. Ayalah Pak. Rupanya dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 dia bangun. Biasanya Bapak, saya bangun jam 3. Habis itu saya ke meja kerja saya, sholat tahajud. Habis itu saya kerjakan menunggu azan subuh. Saya pernah ketemu pejabat begitu. Saya pernah ketemu bisnismen juga begitu. Saya pernah ketemu tentara begitu. Saya pernah ketemu polisi juga begitu. Nah, jadi memang manajemen waktu ini yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang santai-santai katanya menikmati hidup, sebenarnya tidak menikmati hidup.
itu adalah orang yang menghancurkan hidup. Jadi kalau kita melihat itu bule-bule itu Pak Ustadz, tidurnya siang, itu waktu dia sedang liburan. Jadi bule yang kita lihat di sini wajahnya kacau balau, rambutnya tak tentu arah, pakaiannya sobek-sobek, itu dia sedang liburan. Kalau dia sedang di kota, di tempat tinggal dia, rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi, bangun pagi. Lalu saat liburan, dia ingin keluar dari rutinitas itu, dia lepaskan semua, rambutnya nggak disisir, nggak gosok gigi, nggak mandi, pakaiannya sobek-sobek, busuk, tak dicuci. Itulah yang ditiru oleh orang kita. Padahal itu saat dia santai. Yang dalam setahun mungkin hanya 5 hari dia begitu. Selebihnya dia sangat disiplin, sangat on time di tempat kerja dia. Yang 5 harinya itulah yang kita ikut. Diikut oleh anak-anak muda kita. Tengok tuh, tak mandi, macam gembel, duitnya banyak. Padahal di kampung halaman dia sangat disiplin. Bangun awal hari, dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait tentang sholat subuh ini tidak hanya sekedar ibadahnya, kita tidak hanya cerita tentang masalah pahala, surga, neraka. Kalau bangun subuh dapat pahala, sholat masuk surga. Kalau kesiangan nggak sholat masuk neraka. Betul, itu tidak salah, memang ada dalam ajaran Islam. Tapi kita mesti melihatnya lebih luas dari berbagai aspek. Aspek medisnya, aspek disiplinnya, aspek semangat kinerja beraktivitasnya, aspek semangat untuk membangun alam semesta. Bisa bayangkan kalau ada pegawai, dari mulai security, pegawai dinas, kantor, perusahaan, BUMN, terlambat datang, terlambat masuk kerja, etos kerjanya turun, semangatnya nggak ada, di tempat ruangan ngantuk. Apa yang terjadi? Tapi kalau bangun lebih awal, badannya sehat, semangatnya luar biasa, maka insya Allah negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesehatannya, bangunlah jiwanya udah bangun duluan, bangunlah badannya, dan badannya juga dibangun, dijaga. Fisiknya, mentalnya, materialnya, dan spiritualnya. Dua-duanya seimbang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah fisiknya, bangunlah mentalnya. Bangunlah materialnya, bangunlah spiritualnya. Jadi dua-duanya dapat. Jadi bagi yang belum melakukan, coba malam ini langsung. Bagi yang sudah melakukan, makin istiqomah, makin semangat, laksanakan terus, lihat perubahannya. Bagi yang mau menikah, nikahlah dengan laki-laki yang bangunnya awal sholat subuh. Bagi laki-laki yang mau menikahi perempuan, nikahilah perempuan yang bangun awal sholat subuh. Jangan sampai kita bangun, sudah siap mau berangkat kerja, dia pula belum bangun, kita pula terlambat sarapan, kita langsung bad mood, mau mengamuk-ngamuk. Kalau sekali dua kali oke lah. Kalau sampai berbulan, bertahun, jadi tanya kawannya, tanya keluarganya, macam mana dia? Oh, itu dia cepat bangunnya, sebelum subuh dia sudah bangun, mandi, bersih. Dapat bocoran-bocoran, alhamdulillah. Kalau tidak, suruh dia untuk berubah. Tak ada yang tak bisa dirubah. Semua. Dulu kata orang muka tak bisa berubah. Sekarang muka pun bisa dirubah, operasi plastik. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada yang bisa berubah, rutinitas kebiasaan kita bisa dirubah. Bagi yang tidak biasa tidur cepat, jangan banyak tidur siang. Malam matikan handphone, karena handphone ini bisa juga membuat kita tak tidur-tidur. Permainan, game online, judi, tinggalkan ini semua yang merusak. Habis itu cepat tidur malam, lalu kemudian segera bangun lebih awal, ambil keberkahan-keberkahan, mandi. Ada satu penyakit untuk tidak bisa bangkit dari tempat tidur walaupun sudah bangun. Sampai 2 jam, mata berkedip-kedip tapi tak mau bangun. Penyakit psikologis. Orang Islam kalau sudah bangun pasti dia bangkit. Kenapa? Karena dia takut tidak ke masjid, dia takut hilang qobliyah, dia takut tidak bisa sholat sunat isyraq, sholat sunat duha. Jadi ada motivasi dari dalam. Begitu juga kita begitu bangun langsung ke kamar mandi,
langsung hidupkan keran, mandi langsung. Setelah mandi itu fresh, segar. Nah, sholat, habis sholat berzikir, kekuatan mental, hubungan kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, berdoa kepada Allah supaya kerja kita berhasil. Kalau berhasil, maka kehidupan ini bukan sekedar yang di sini saja, tapi persiapan kita untuk yang lebih lama lagi. Di alam barzakh itu kita lebih lama daripada di alam dunia ini. Di alam dunia ini paling lama 63 tahun, 70, 80 udah jarang-jarang. Tapi di alam barzakh bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Apa yang akan mengalir untuk kita? Jadi semangat bekerja dari awal hari itu mencari duit, mencari rezeki. Yang selanjutnya adalah untuk persiapan amal jariah setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala.